Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sore ya. Entah kapan teman-teman menonton siaran ini. Hari ini kami menghadirkan Pak Kades Labuan Burung, Kecamatan Buir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama beliau Pak Iwan Iskandar Putra. Ya. Akrabnya Pak Ipung ya. Ya. Nama Facebooknya? Iwan Ipung Buir. Iwan Ipung Buir, warga Labu Burung. Pak Kadesnya kami hadirkan. Siap. Kami sekarang akan membahas isu terkini menyangkut tentang keberadaan Pulau Saringi, yang mana di Facebook itu viral ya, beberapa postingan dari netizen yang resah terkait dengan adanya aktivitas investor di Pulau Saringi yang diduga keberadaannya itu sedikit mengganggu aktivitas masyarakat sekitar, terutama para nelayan kecil yang hari-harinya bergantung dengan perairan sekitar Pulau Saringi. Nah, kami ingin mendengar langsung dari Pak Kades. Ya. Beberapa hari terakhir ini kita sering membaca di media sosial ya, utamanya Facebook, terkait dengan keberadaan aktivitas investor ya atau investasi di Pulau Saringi. Ya. Nah, Pulau Saringi ini masuk di desa Labu Burung, Pak Kades ya? Masuk deh. Oke, bisa diceritakan sedikit Pak Kades, Pulau Saringi ini seperti apa dari dulu sampai sekarang itu bagi masyarakat tempat? Iya, terima kasih. Ini juga sudah diundang ke acara podcast di Liputan Sumbawa. Ya. Jadi saya juga membaca postingan-postingan, terutama dari Rusdi Darmawansa. Iya. Ya. Jadi banyak juga komentar-komentar yang malum ya, namanya netizen. Ya. Ada yang beragam. Kenapa saya tidak tanggapi, termasuk dari Mas Kem juga yang ada di colek nama saya di situ kan. Ketimbang saya harus menjelaskan di Facebook, di media sosial, nanti akan menjadi debat yang tidak beraturan gitu. Jadi masyarakat yang bisa mengakses langsung di Facebook itu macam-macam tingkat pendidikannya. Di situ ada buruh, ada apa segala macam lah yang bisa menilai. Nah, jadi kita bisa jelaskan dan saya berterima kasih bisa diundang di sini itu ada kesempatan untuk menjelaskan. Nah, pertama teman-teman harus tahu dulu Labuan Burung itu seperti apa. Iya, silakan Pak Kades. Jadi Labuan Burung itu bukan Labuhan. Labuhan Burung itu salah satu desa dari 6 desa di Kecamatan Buir. Yang Labuan Burung itu dia memiliki penduduk terbanyak di Kecamatan Buir. Di Kecamatan Buir ada sekitar 5.600 sekian. Jumlah pemilihnya itu paling banyak juga. 3.324. Nah, itu kalau nggak salah ya itu ya. Nah, Labuan Burung ini juga dia unik dia. Kenapa saya katakan unik, beda dengan desa-desa yang lain gitu. Kita multi etnis. Iya, multi etnis ya. Miniaturnya Indonesia. Ya, di situ ada suku apa-apa saja. Suku Lombok, suku Sasak. Ya. Suku Bugis, suku Baju, suku Selayar, Bira, Sumbawa. Nah, Sumbawa ini dia justru lebih sedikit. Nggak bisa 10% mungkin. Dominan suku. Yang dominan suku Sasak. Suku Sasak. Nah, kita bisa berpikir kalau kita memimpin desa Labuan Burung itu selain butuh kekuatan, kan butuh kesabaran. Kesabaran terutama. Kekuatan telinga, kesabaran hati gitu. Nah, dari kemajemukan itu kita sudah bisa menilai. Lain suku, lain jarak. Lain suku, lain pemikiran, lain ide, lain sebagainya. Maka pemerintah desa, terutama kepala desa, wajib memberikan edukasi dan literasi yang pas kepada warganya. Bukan sesuatu yang dibuat-buat. Nah, terkait dengan Pulau Saringi ini, kita harus tahu dulu. Keberadaan Pulau Saringi ini memang itu berada di wilayah desa Labuan Burung. Administrasi Labuan Burung. Tetapi kita pun kalau mau mengelola, misalnya dengan yang diterapkan teman-teman Labuan Burung Rural Community ini, itu bagus juga, itu perlu kita dukung kan. Ini semua Pokdarwis juga harus tahu. Bahwa kalau kita mau mengelola Pulau Saringi itu, kita harus minta izin dulu ke Kementerian Kehutanan. Ke LHK ya? Ya, LHK. Jadi, jangankan Pulau Saringi,
Di Labuan Burung itu ada sekitar 8 hektar Hutan mangrove itu. hutan mangrove. Iya. Itu bukan Labuan Burung punya. Iya. Itu milik kehutanan punya. Kalau kita mau ngelola misalnya ada program trekking mangrove misalnya ya, kita harus minta izin dulu. Iya. Nah, dengan adanya postingan ini jadi ramai gitu. Jadi ramai, bahkan heboh ya, gitu jadi ya. heboh. Ya. Jadi seolah-olah kepala desanya itu hebat sekali bisa menjual pulau gitu. Saya heran juga, saya ketawa, bahkan ada yang bilang, wah kepala desa Labuan Burung sekarang sudah kaya raya. Kabarnya dapat. Iya, Iya kan? gitu ya, dapat pi Kenapa? lah. Dapat pi sekian miliar, Iya. sekian apa segala macam. Saya ketawa aja dan bahkan saya aminkan. Amin. Mudah-mudahan saya jadi kaya betulan. Rezeki Gitu. itu. Iya, iya. Jadi ini penting. Memang kalau tidak salah tahun 2021 ya, kalau tidak salah, Iya. teman-teman dari LHK terutama dari Dinas Kehutanan Provinsi. Provinsi Nusa Tenggara Barat Oke. datang ke kantor Iya. untuk istilahnya kulonun. Izin lah ya. Izin, maksudnya bukan izin, bahasa Semawa, Besmada, Pemberitahuan awal. pemberitahuan awal, istilahnya bahwa Pulau Saringi ini, kan di situ kan ada 4 pulau itu, Ya. Pulau Keramat, Pulau Bedil, Temudung. Pulau Temudung dengan Pulau Saringi. Saringi. Oke. Nah, kalau Pulau Saringi ini kalau tidak salah luasnya itu sekitar 200-an hektar lebih mungkin, Oke. itu 200-an hektar lebih. Itu kalau saya lihat di peta yang dibawa oleh teman-teman dari Dinas Kehutanan itu kan, ini Pulau Temudung, ini Pulau Saringi, di sini ada selat. Mm-mm. Nah ini mau dikoneksikan 4 pulau ini untuk wisata, katanya waktu itu. Iya. Nah, dengan apa namanya batas yang dikelola itu ada garis merah. Garis merah di selat itu. Bukan di Pulau Saringinya. Pulau Saringi. Batas yang dikelola oleh apa namanya oleh perusahaan ini sampai sini batasnya. Oke. Nah, sebenarnya dengan masuknya investor itu surga bagi kami. Oke. Surga bagi kami, dan juga kami sangat berdosa kalau seandainya pemerintah desa menolak Iya. investor Nggak mungkin atau menolak. orang yang mau menanamkan sahamnya atau modalnya di desa kami. Tetapi tidak mungkin saya ini sebagai pemimpin yang dipilih oleh Iya, rakyat, iya, benar. pemimpin yang dipilih oleh masyarakat dengan berdarah-darah, bahkan mungkin saya, mohon maaf, bisa enggak 7 juta saya habiskan uang untuk pilkades itu. Iya, Betul. iya. Saya betul-betul didukung dengan ikhlas oleh masyarakat Iya, saya. iya. Enggak mungkin saya didukung oleh masyarakat dengan ikhlas, dengan berdarah-darah saya mengkhianati rakyat saya. Amanatnya gitu. Amanatnya, Iya. terutama ini. Iya. Saya bilang investor juga nggak boleh apa namanya, nggak boleh semau-mau gue Iya. mau masuk ke wilayah kita. Iya. Saya bilang begini, kalau memang mereka mau investasi, pertama jangan sampai masyarakat kita menjadi penonton di desanya sendiri. Oke. Nggak boleh, saya bilang. Iya. Kalau dia mau investasi di situ, mau bikin resort, mau bikin apa, bagaimanapun konsepnya. Satu, saya bilang, ekosistem yang ada di pulau itu, karena itu termasuk pulau konservasi, Hutan lindung kan. hutan lindung. Iya. Kita kerjasama dengan WCS juga, dengan Bentang Nusantara juga. Gitu. Iya, WCS ya. Ya WCS itu. Oke. Jadi kami di sana itu, Pulau Saringi itu memang kalau dibilang indah-indah luar biasa. Mm-mm. Iya. Pasir putihnya bisa dibilang pulau itu the Virgin Island. Iya, di Virgin Island. Iya. Oh, belum tersentuh. Apa namanya belum tersentuh, masih perawan lah. Iya. Masih perawan. Terus kedua, di balik cantiknya, di balik indahnya Pulau Saringi itu, di situ sarangnya illegal fishing. Oke. Ya, ini yang kita bahas ya. Iya. Mudah-mudahan dengan masuknya investor ini, Mm-mm. pelaku-pelaku oknum ya, Oknum oknum pelaku. illegal fishing ini, paling tidak mereka bisa terawasi. Iya. Mungkin pihak perusahaan bisa kerjasama dengan pihak keamanan atau segala macam, mungkin bisa teratasi. Aktivitasnya bisa Aktivitas lebih terbatas. dekat. Ya, Iya. karena kami juga dengan teman-teman Pokmaswas, teman-teman Pokdarwis, dengan teman-teman WCS, kami langsung terjun ke lapangan, ke laut untuk cek langsung. Ternyata kami juga temukan oknum yang melakukan illegal fishing. Oke. Itu dampak positifnya. Yang Positif. pertama, nanti negatifnya saya sampaikan. Terakhir. Akhirnya. Ya, yang kedua. Yang kedua, siapa tahu dengan masuknya investor ini,
kita harus tanya dia ini. Mm-mm. Apa namanya? Apa yang harus diberikan ke desa ini, ke masyarakat kami? Iya. Kompensasi apa yang diberikan ke desa, Timbal balik ke masyarakat kami, terutama nelayan yang ada di situ. Gitu. Satu, saya pasang badan ini. Ya, Pak Kades pasang badan. Pasang badan, tidak boleh masyarakat kami, terutama nelayan, tidak mancing di situ mencari ikan. Jangan dilarang. Jangan dilarang, nggak boleh. Nggak boleh dilarang. Ya, kalau seandainya ini kekuatan, misalnya tembok besar yang harus kita lawan, saya bersuara di sini. Saya tetap berada di masyarakat saya. Di depan. Di depan. Tameng. Ketika misalnya tidak bisa diberikan kompensasi apa segala macam ke masyarakat saya, paling tidak masyarakat kami itu tidak boleh dilarang untuk mancing di atau mencari ikan di lokasi Pulau Saringi. Karena kalau mencari ikan di sekitar kami ini terumbu karangnya sudah rusak semua dilakukan oleh oknum. Dan mohon maaf, kenapa saya katakan oknum? Saya jamin 100% masyarakat saya terutama nelayan Desa Labuan Burung itu tidak kenal yang namanya illegal fishing. Ya mungkin ada oknum-oknum dari desa lain mungkin yang kita melakukan itu. Nah kami ini kena getahnya gitu, selalu kena kena masalah dengan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kebetulan di sana itu ada teman-teman nelayan kita yang melakukan budidaya mutiara, karang mutiara. Di sekitar perairan. Di sekitar perairan Pulau Saringi itu. Pulau Saringi itu. Itu juga mereka hidup dari situ. Dan bisa meningkatkan taraf ekonominya. Semua teman-teman kita atau masyarakat saya yang berbisnis itu, usaha mutiara itu, budidaya mutiara itu, alhamdulillah sekarang ekonominya bagus. Sejahtera dengan itu. Sejahtera, kaya raya mereka, bukan kadesnya gitu. Masyarakatnya. Masyarakatnya. Jadi mereka itu kaya raya juga gitu dengan hasil itu. Jangan pernah sentuh itu. Nah terus yang ketiga, kalau memang mereka itu mau berinvestasi di desa kita atau di wilayah kita, kita positif thinkingnya begini, siapa tahu ada tamu. Ada tamu misalnya mau pergi ke resort itu, boleh dia pakai bootnya dia, boot perusahaan. Tapi kalau ada masyarakat biasa yang pengen misalnya berwisata ke Pulau Saringi itu dengan memakai boot yang ada di masyarakat kami, jangan dilarang, fasilitasi. Dan yang paling penting rekrutmen tenaga kerjanya. Utamakan yang di kami. Dari Labuan Burung. Nggak boleh mereka misalnya harus, paling tidak kalau mereka nggak bisa dilatih. Ya minimal mereka bisa speak English misalnya, bisa berbahasa Inggris kan, itu yang paling utama. Nah kalau memang misalnya butuh yang membawa boot segala macam, itu hebatnya itu nelayan saya itu. Gunakan tenaga lokal. Gunakan tenaga lokal. Dan ini yang terpenting. Mudah-mudahan dengan adanya investor atau kegiatan wisata di pulau itu, mudah-mudahan segala infrastruktur yang mendukung untuk kegiatan usaha itu bisa diprioritaskan di Desa Labuan Burung. Mulai jalannya di hotmix, infrastruktur misalnya, ini yang penting lagi, tanggul penahan ombak Desa Labuan Burung. Yang di utara itu ya. Yang di sini, yang di sekitar bibir pantai ini. Nah, kami itu sudah kami suarakan semenjak kami menjadi kepala desa, pemerintah desa. Bahkan tanggul penahan ombak ini bisa multi efek dia. Kalau seandainya seperti jempol itu Pak, seperti jempol itu kalau seandainya bisa dilakukan seperti itu, bisa dibuat. Dan ini sudah masuk dalam pembahasan Musrembang Nasional tahun 2023. Bulan 4 tanggal 23 di Bogor. Usulan itu. Dan ini kami dengan BPD, kami kejar terus. Bahkan kami setiap tahun dengan BPD ke BCS, sekarang BBWS, dulu kan BWS. Sekarang BBWS NT1. Penjelasan dari teman-teman dari BBWS NT1 bahwa ini sudah masuk, yang sudah masuk dalam pembahasan Musrembang Nasional itu 3 yang di NTB ini. Labuan Burung, Bintaro Ampenan, Senggigi. Pantai Glora itu udah masuk. Ya tapi walau-walau itu yang dieksekusi kan. Ya kita nggak tahu kan. Nah, cuman kenapa kami bersikeras harus ada tanggul penahan ombak itu. Kami ini desa wisata.
Kita mendapatkan SK Bupati tahun 2016 ditetapkan Desa Labuan Burung itu sebagai desa wisata. Ketika datang wisatawan misalnya dari dari mancanegara, dari luar negeri atau wisatawan lokal, terutama wisatawan luar negeri, sekali aja dia datang, karena mereka lihat sampah. Ya. Sampah kiriman yang masuk dari laut itu karena tidak ada tanggul itu, Labuan Burung is very dirty, sangat kotor. Maka kami nggak suka kalau sampah itu ada di Labuan Burung. Kata bule-bule ya, wisatawan itu. Makanya sekali aja mereka datang. Nah, itu dampak positifnya. Ya, pembangunan infrastruktur, pembangunan infrastruktur pendukung itu. Yang ketiga apa Kades? Ini belum yang ketiga ini. Belum. Masih masalah tanggul. Kenapa harus ada tanggul? Selain tadi sampah, itu juga bisa kita pergunakan untuk TPI, tempat pelelangan ikan. Kuliner juga. Kuliner, wisata kuliner. Ya. Kebetulan Kadesnya juga hobi makan. Hobi kuliner ya. Jadi saya bisa pastikan, kalau seandainya itu bisa terrealisasi, mudah-mudahan ada yang bisa mendengar pernyataan dari saya ini. Kalau seandainya bisa itu dibangun di Labuan Burung, kalau hitungannya kami itu konsultan yang ada di kami itu 6 miliar. Tapi hitungannya BWS atau BBWS sekarang itu 8 miliar. Dengan panjang 1,2 kilo, lebar 6 meter. Kalau bisa itu dibangunkan, maka sejahtera masyarakat saya. Hiduplah ekonomi. Karena selama ini kapal-kapal yang datang dari luar itu kan transit di situ kan? Transit di situ dan parkirnya di belakang rumah nelayan, di rumah warga kita. Dan kami tidak bisa mengeluarkan atau membuat perdes peraturan desa setiap kapal yang masuk kamu kontribusinya sekian. Karena tidak ada kewenangan. Karena tidak ada kewenangan karena mereka parkir di belakang rumah nelayan. Iya, bukan di dermaga. Bukan di dermaga. Pun misalnya ada dermaga itu dibangun oleh anggaran sendiri. Bukan ada salah satu pengusaha di desa kami kan, bukan uang dengan pemerintah. Nah, kalau bisa dibangun tanggul itu, maka insya Allah mungkin 80-90% masyarakat saya akan hidup sejahtera. Dan Labu Burung itu kan dilalui oleh jalan nasional kan? Iya. Keunggulannya itu juga. Itu keunggulannya. Sementara kita misalnya akses kita untuk ke Pulau Saringi itu kan sekitar 15-20 menit. Sangat dekat. Sangat dekat. Di sana juga ada namanya Takat Belanda. Nah, kami sudah bersurat ke bahkan saya sendiri pergi ke Kemendes, Kementerian Desa, agar saya betul-betul serius mengelola wisata ini, pariwisata ini. Karena kami juga desa wisata. Saya bawa proposal, kebetulan ketua BPD yang bikin proposalnya. Proposalnya untuk trekking mangrove. Kami akan bersurat ke ke LHK. Mohon untuk hutan bako ini kami ingin kelola, kami buatkan trekking mangrove. Kalau seandainya dibikin tanggul penahan ombak itu, terus ada trekking mangrove, masyarakat kita atau wisatawan yang datang bisa menikmati dulu yang ada di sini. Terus kalau mau ke Pulau Saringi misalnya ada resort, ada apa di sana, bisa melalui sini. Jadi terkoneksi ya? Terkoneksi dia. Baik. Ya. Kebetulan Labuan Burung itu sering saya sebut surga yang ditinggalkan. Surga yang ditinggalkan. Iya. Labuan Burung. Surga yang ditinggalkan. Pak Kades. Dampak negatifnya belum? Tadi kan bicaranya infrastruktur banyak sekali kan. Nah, saya sepakat dengan Pak Kades. Mungkin kita semua sepakat nih teman-teman netizen, terutama warga Labuan Burung pasti sepakat. Nah, biasanya kan tadi Pak Kades menyinggung dampak negatifnya. Ini yang membuat kita penasaran, sehingga kira-kira inilah yang muncul di benak warga setempat, warganya Pak Kades ini. Karena postingan Pak Rusdi itu kan mengkhawatirkan, galau ini mau diapakan nih Pulau Saringi ini Pak Kades? Kalau saya, mungkin kalau lihat di Facebook saya itu, Facebook saya ini ada 4. Yang 3 ini sudah diblokir, saya tidak tahu siapa yang blokir. Di Facebook yang pertama itu ada Ipong Buir juga namanya di situ. Saya sempat ketemu dengan Dirjen Pariwisata. Saya ingin betul-betul bagaimana memaksimalkan ide dari teman-teman, terutama Rusdi Darmawansa, Pok Darwis yang Muara Biru ini, dengan rural community itu. Rural community. Labuan Burung Rural Community ini sudah bagus, ditawarkan betul-betul karena
kalau kita berbicara pariwisata ini bukan hanya keindahan alam, atraksi juga. Iya. Adat istiadat, suku di sana kira-kira apa. Nah, teman-teman ini kalau bahasa Indonesia bekelili itu. Cari kerang di laut Cari kerang, ya. Cari kerang Bekelili. bekelili itu. Iya. Cari kerang di laut. Itu mereka ajak bule-bule itu. Iya. Pergi cari ikan tengah malam, nyulu apa segala macam itu. Mereka suka. Dan mereka juga suka dibiasakan untuk makan masakan apa adanya. Makan dimasak pakai kayu. Kayu bakar. Dengan tradisional, dengan khasnya desa Labuan Burung itu. Mereka justru suka. Nah, apalagi misalnya ada resort, ada apa segala macam, mungkin juga mereka butuh penginapan yang lebih bagus lah. Kalau mereka datang ke Labuan Burung, selama ini yang ditawarkan oleh teman-teman rural community ini, Labuan Burung ini, mereka diinapkan di rumah masyarakat. Macam homestay gitu ya. Homestay. Kalau homestay mungkin bukan langsung di rumah penduduk. Di rumah penduduk. Ya, di rumah penduduk. Disediakan segala macam yang dia butuhkan. Itu sempat kita bicarakan dengan Dirjen pariwisata. Waktu itu saya ketemu di Novotel kalau nggak salah, Novotel Jakarta. Kute Tengah. Kita ya di belakang sirkuit. Ya. Nah, sekarang yang menarik Pak Kades, belum terjawab tadi pertanyaan saya. Apa yang membuat galau ini masyarakat? Kenapa? Dengan adanya investasi ini. Begini, dampak negatifnya apa? Kalau saya, dampak negatifnya itu kemungkinan itu yang kekhawatiran yang punya postingan. Iya. Jangan, mudah-mudahan nanti kalau sampai ini betul-betul beroperasi, nelayan kami tidak bisa melaut ke sana. Iya. Tuh. Terus kedua, satwa yang ada di sana itu bisa juga terusik. Iya. Terumbu karang juga di sana hancur, rusak. Terus lagi pohon-pohon bako itu yang sekarang sudah besar-besar, itu bisa rusak karena ada itu. Nah, kemungkinan teman-teman atau masyarakat kita yang mungkin berpikir bahwa seolah-olah membuka usaha wisata ini seolah-olah seperti membuka usaha pertambangan. Iya. Kalau pertambangan kan semua hancur lebur dia. Semuanya disikat. Mau pohon sebesar apa kan disikat semua. Iya, tebang saja. Pikirannya mungkin begitu ya kan. Tapi ini kan dibangunkan wisata. Wisata itu kan kita bisa, kalau ndak indah, ini kan kayaknya seharusnya wisata itu jual naturnya. Iya. Alami wisata saja. alam. Ya. Ndak mungkin dirusak. Kalaupun misalnya dirusak, ayo. Kira-kira saya ajak masyarakat saya itu seperti apa? Iya. Lawan gitu. Lawan, ya, harus dilawan gitu. Jangan rusak. Nah, begitu juga kita sebagai masyarakat yang merasa diri memiliki hak di Pulau Saringi itu, dan jika kita harus berkewajiban. Apa kewajibannya? Menjaga. Ya. Jangan sampai juga terumbu karang yang ada di sana kita melakukan illegal fishing. Merusak. Terus kedua, satwa yang ada di sana seperti burung. Terus apalagi di sana itu monyet. Masih ada ya? Ekor masih panjang. Ada. Iya, kan udah boleh dibunuh itu juga itu. Terus lebah. Lebah ya. Untuk madunya itu betul-betul mereka di sana itu alami. Masih ada ya? Masih ada. Dan pegiatnya masih ada anak muda juga. Burungnya burung jenis apa? Macam-macam. Banyak ya? Banyak burungnya. Ya kebetulan namanya juga Labuan Burung. Labuan Burung. Tapi bukan di desanya, tapi di sana di pulaunya. Oke Pak Kades, kembali ke tadi. Ada nggak sosialisasi sebelum ini dari pihak manajemen investor itu? Biar lebih jelas. Pertama, saya nggak kenal siapa, jangankan kenal orangnya, ketemu orangnya yang namanya investor ini, yang mau investasi di desa ini, nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Dia juga mau sosialisasi, mau ketemu langsung, bagaimana ketemu dengan masyarakat, apa juga nggak pernah. Ya. Cuman yang pernah ketemu sama saya datang ke kantor itu, saya sampaikan tadi itu, teman-teman dari Dinas Kehutanan dari provinsi bahwa Pak Kades, kami dari Kehutanan ini dan ini wilayahnya Bapak, kami keluar saja. Nah, jadi insya Allah lah, saya dari statement ini, biarpun berapapun saya ditawarkan, kalau itu mengkhianati masyarakat saya tidak mau. Boleh investasi dalam Labuan Burung, welcome. Welcome, silakan.
Tapi kompensasi apa yang diberikan kepada masyarakat kami? Tadi sudah dijelaskan Ya. tawarannya kan, Ya, berdayakan masyarakat sekitar. ya. Kalau punya skill, belum punya skill, Diajar. dilatih skillnya. Dilatih skillnya. Tidak tahu bahasa Inggris, diajarkan. Ya, Kalau mancing jangan dilarang. ya, Ya. itu. Itu kan kompensasinya kan win-win solution. Jadi kita saat ini bukan berniat untuk mencari titik Ya. pisah, Ya, tetapi titik temu kepentingan masyarakat di desa dan kepentingan investor, ya, kepentingan pemerintah. Jadi begitu Pak Kades ya? ya. Ya, tidak ada penolakan investasi di Desa Labuan Burung, tetapi welcome dengan memperhatikan harapan pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur pendukung investasi, perwisata, bahkan ke depan diharapkan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Labuan Burung. Betul Pak Kades ya? Betul. Saya mungkin bisa tambah sedikit Ya. sebelum kita akhiri ya. Ada yang mengatakan begini, sebagian masyarakat. Ya, Pak Kades, kan dana desa kita ini banyak nih. ya, Sekarang Alhamdulillah Labuan Burung APBDes-nya 2 miliar lebih dia ya, sekarang. Kenapa enggak desanya yang mengelola? Ngapain yang harus datangkan investor? ya, Saya bilang anggaran 2 miliar itu atau 1 miliar itu tak seberapa. Kalau kita mau mengelola itu tak cukup, saya bilang gitu. ya, Sementara kebutuhan lain juga, bahkan dana desa ini sudah diplot, ya, sudah jelas peruntukan. sudah jelas peruntukannya. Ini yang salah, ini regulasi ini maksudnya salah itu tidak sesuai dengan kebutuhan desanya. Ya, Contoh sekarang misalnya ketahanan pangan 20%, sudah disebut sudah disebut persentase. persentasenya, terus Ya. lagi BLT 15% maksimal, Ya, 3% operasional kepala desa, ya. semuanya itu sudah Sudah ada diatur. pos-posnya. Sudah ada pos-posnya. Ya. Nah sekarang kalau kita mau mengelola itu, kira-kira mau ambil uang dari mana? Gitu. Iya. Itu biar kelihatan banyak dana desa itu memang banyak. Saya pengen lihat juga gimana itu. Kira-kira kalau satu ruangan ini 2 miliar udah cukup mungkin. Udah cukup. Udah cukup juga. Iya. Dan saya belum pernah lihat. Makanya ada masyarakat bilang, Pak Kades saya sudah. Iya uang kita di masalah. Dan terutama permasalahan kita di sana infrastruktur jalan lingkungan dan Iya. drainase saja. Iya. Dan satu penyakitnya yang harus kita hilangkan itu sampah. Harus bersih dari sampah itu. Makanya ada program dulu Zero Waste, Zero waste. Iya. NTB Zero Waste itu neraka bagi kami. Iya, nggak bisa kita. Selain kami nggak punya lahan, karena dana desa itu nggak bisa kita beli lahan, Bang. Iya, tidak boleh. Tidak boleh pengadaan lahan. Nggak ada lahan, Iya. kecuali mungkin ADD bisa Iya. kita pakai. Ini dana desa nggak boleh. Iya. Makanya banyak teman-teman yang terjerat untuk membeli lahan itu. Iya. Yang terakhir mungkin Pak Kades, Ya, di desa kan ada BUMDes. Memungkinkan tidak BUMDes bisa katakanlah mengelola aset-aset pariwisata yang ada di desa? nah BUMDes itu harus kita tahu dulu apa sih artinya BUMDes itu. BUMDes itu adalah badan usaha milik desa. Iya. Badan usaha milik desa itu dia pertama fungsinya sebagai ini adalah usaha pemerintah desa Iya. yang bekerja sama dengan masyarakat Iya. begitu. Kalau menurut saya BUMDes ini bukan hanya terima Penyertaan modal. dana pernyataan modal dari pemerintah desa juga, tapi mereka juga harus mencari pos-pos Sumber lain pemasukan, ya untuk kemakmuran atau kesuksesan BUMDes itu sendiri. Iya. Nah, salah satunya fungsinya dia itu menambah PADes, Iya. pendapatan asli desa. Dan kebetulan di regulasi Kementerian Desa itu salah satu peran BUMDes itu adalah melaksanakan dan eksekusi langsung program desa wisata. Oke, ada ruang di situ ya. Ada ruang, mereka juga bisa kerjasama dengan Pokdarwis kan? Maksud saya kan begitu. Iya, Pokdarwis. Pokdarwis juga mengambil bagian. Karena kami juga bekerjasama dengan teman-teman Pokdarwis. Kami punya program di desa itu ada transplantasi terumbu karang. Oke, Itu bagus juga itu. bagus juga. Iya. Artinya kan, Saya sendiri nyelam langsung lihat. iya, Nggak pakai alat apa dan snorkel itu. Snorkel itu. Kalau pakai alat itu saya langsung kebelak. tenggelam. Lu betul tegas. Ya, maksudnya kan dengan adanya ruang untuk BUMDes bisa dikonekkan dengan investasi yang ada di Pulau Saring itu. Iya. Jika ini kepentingan investor ketemu, Iya. kepentingan masyarakat desa ketemu, akhirnya kan bisa berkolaborasi untuk
pengelolaan Pulau Saringi kan. Ya, maksud kita sebagai masyarakat, terutama kita ini berpositif thinking lah Iya. kepada pemerintahnya. Nggak mungkin pemerintah itu ingin menjebak rakyat. Iya. Seberengsek-berengseknya pemerintah itu, apalagi kepala desa, Iya. nggak mungkin dia nggak mencintai masyarakat. Oh iya, Nggak pasti. mungkin tuh. Iya. Nggak mungkin itu. Makanya kita mengambil hikmahnya. Saya terus terang saya bilang sama Rusdi Darmawansa pas dia posting itu langsung datang ke kantor. Seolah-olah saya terusik. Mau enggak? Saya bilang gitu. Justru saya berterima kasih adanya postingan seperti itu agar ya kita semua mawas diri. Iya. Oh begini loh kemauan masyarakat kita apa segala macam. Pemimpin yang tidak membela rakyatnya itu dia buta. Iya. Buta mata dan buta mata hatinya. Kalau saya 100% untuk kepentingan masyarakat saya yes. Oke. Jadi teman-teman, kita sudah mendengar langsung penjelasan dari Kades Labu Burung yang sudah hadir. Sudah hampir 30 menit kita berdiskusi dengan Pak Kades. Jadi terutama untuk masyarakat di Desa Labuan Burung, Kecamatan Buir, semoga dengan postingan ini, dengan podcast ini bisa tercerahkan, mendapatkan penjelasan yang utuh, mendapatkan penjelasan yang jelas, tidak ada lagi pertanyaan di belakang ini, sehingga nanti investor juga bisa berjalan sesuai dengan rencana kerjanya, pemerintah di desa juga berjalan sesuai dengan program kerjanya, masyarakat juga nanti akan bisa tersejahterakan. Saya kira demikian Pak Kades ya? Siap. Ya, terima kasih teman-teman atas waktunya di podcast kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.